Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Faza Alia. Saya dari Kesmas 3A dengan NIM 2013201014. Di sini saya akan menampilkan video yang terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia atau yang berada di Sumatera Barat. Berikut saya akan menampilkan videonya tersebut. Silahkan menyaksikan. Kementerian Keuangan memastikan upaya mencegah korupsi telah dilakukan dalam kapasitas pendorong penerimaan negara. Dalam acara peluncuran pencegahan korupsi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya terus mendorong penerapan sistem pencegahan korupsi dalam kebijakan penerimaan negara seperti mengintegrasikan kuota impor dengan memanfaatkan data importasi yang sudah ada. Kemenko juga terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan memiliki tata kelola yang baik. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah melakukan peningkatan validitas wajib bayar penerimaan negara bukan pajak, PNBP mineral dan batu bara, guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor minerba. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang korupsi dan pengertian dari korupsi tersebut. Baiklah semuanya, sebelum kita lanjut, kita akan mengetahui apa pengertian dari korupsi tersebut. Pengertian korupsi itu adalah korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang pejabat demi melakukan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Tindakan korupsi adalah suatu tindakan yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, namun merugikan kepentingan publik dan masyarakat luas. Adapun faktor penyebab korupsi yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu penyebab korupsi berasal dari diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk dalam faktor internal ini diantaranya yaitu pertama, sifat tamak. Sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Yang kedua, gaya hidup konsumtif, yaitu perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya yaitu satu, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu faktor politik. Di dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan, berbagai upaya sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi adalah yang terdiri dari pengurus dan anggota. Tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak ada kesadaran diri. Yang keempat yaitu faktor hukum. Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktek suap dan korupsi di lembaga hukum. Yang ketiga yaitu jenis dan bentuk korupsi. Yang pertama, jenisnya dan bentuk korupsi itu adalah penyuapan. Penyuapan adalah suatu tindakan memberikan uang atau imbalan kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bentuk penyuapan tersebut misalnya satu, memberikan atau menjanjikan sesuatu atau uang kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Yang kedua, penggelapan. Penggelapan ini adalah suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Bentuk penggelapan tersebut misalnya pertama, menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi. Pemerasan. Pemerasan adalah suatu tindakan koruptif di mana seseorang atau kelompok melakukan ancaman secara lazim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam. Bentuk pemerasan tersebut yaitu perusakan properti bila tidak memberikan uang keamanan, pemerasan dengan cara ancam merusak reputasi seseorang. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih telah menyaksikan video korupsi yang berada di Sumatera Barat atau di Indonesia. Di sini dapat kita simpulkan kalau korupsi itu sangat berbahaya di kehidupan kita semua, baik di kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi kita sebaiknya menjauhi korupsi tersebut agar negara kita aman, sejahtera. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua dan Bapak Ibu gurunya semua. Di sini saya akan mengundurkan diri. Kalau ada kesalahan dalam berbicara atau dalam menyampaikan permasalahan diskusi, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.